Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik dan semoga manfaat, yaitu menghukum dengan pekerjaan berat atau dengan membayar uang. Saya ulangi lagi, menghukum atau memberi sanksi dengan pekerjaan berat atau dengan membayar uang. Tapi sebelumnya saya harap tonton video ini, tonton sampai selesai biar tidak terjadi salah paham, dan like, bagikan, dan subscribe bagi yang belum. Oke, ketika ada sebuah pertanyaan, ini saya ambil dari hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Ketika ada sebuah pertanyaan, bolehkah bagi sebuah lembaga atau organisasi, entah pondok pesantren, mengadakan peraturan yang menghukum dengan pekerjaan berat atau dengan denda berupa uang kepada para pelanggar? Jadi ini sangat lumrah baik di sekolah-sekolah ketika ada pelanggaran dari siswa atau mungkin di pondok contohnya. Jadi di pondok itu mengadakan sebuah peraturan, barang siapa yang lambat ketika kembali ke pondok dari liburan, maka harus membayar sekian umpamanya. Atau barang siapa yang melanggar keluar malam umpamanya, maka harus membayar sekian. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan fikih? Jadi jawabannya, menghukum dengan pekerjaan berat itu boleh-boleh saja dengan berbagai macam jenis sanksi atau ta'zir, itu boleh-boleh saja. Cuman menghukum dengan membayar uang itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Malik itu boleh-boleh saja. Saya ulangi lagi dan sesuai dengan nanti referensinya, menghukum dengan membayar denda atau uang dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Adapun dalam mazhab Imam Malik itu diperbolehkan, sesuai dengan penjelasan referensi yang ada di bawah ini. Adapun untuk referensinya, pertama saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub dalam bab ta'zir. Penjelasannya, at-ta'zir huwa ta'dibu binahwi habsin wa darbin ghairi mubarrih ila anqal la yajuzu ta'zir bihalqil lihyah wala bi akhdhil mal wastuhsinal mu'tamaru liman ubatuliyah bi ta'ziri akhdhil mali taqlidal Imam Malik. Penjelasannya, at-ta'zir, ta'zir itu atau sebuah sanksi, huwa ta'dib, itu sebenarnya adalah sebuah hukuman yang sifatnya mendidik. Jadi ta'zir itu sifatnya mendidik. Ta'zir dari guru pada siswa itu mendidik. Ta'zir dari suami pada istri itu mendidik. Ta'zir dari orang tua pada anak itu mendidik. Ta'zir itu bisa dengan cara binahwi habsin wa darbin ghairi mubarrih. Jadi ta'zir bisa dengan cara habsin, memenjara, dan juga memukul yang sifatnya tidak sampai melukai. Jadi boleh-boleh saja guru memukul muridnya tapi yang sifatnya tidak sampai melukai. Terus suami memukul istrinya tidak sampai melukai. Orang tua memberi sanksi ta'zir dengan cara memukul juga tidak sampai melukai. Ilanggol, tapi la yajuzu ta'zir bihalqil lihya wala bi akhdhil mal. Ini tidak boleh melakukan ta'zir atau sanksi dengan cara mencukur jenggot atau dengan cara memungut uang atau membayar denda dalam mazhab Syafi'i. Jadi memberi sanksi kepada para pelanggar itu tidak diperkenankan dengan cara mencukur jenggot atau
memungut uang atau membayar denda. Oleh karena itu dari hasil muktamar wastuhsinal mu'tamaru liman ubtuliya bi ta'ziri akhdhil mal taqlidal Imam Malik. Nah, peserta muktamar sangat menganjurkan bahwasanya kaum muslimin yang harus melaksanakan takzir dengan membayar uang, memungut uang, entah dalam organisasi, dalam sebuah lembaga-lembaga, baik lembaga pesantren, lembaga sekolah dan yang lainnya, maka hasil muktamar menganjurkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik, yang mana beliau mengatakan boleh-boleh saja memberi takzir atau sanksi dengan uang. Untuk tambahan referensi berikutnya saya ambil dari kitab Fatawa Al-Qurdi dalam bab muhasab dijelaskan, wa amma akhdhul malih falam yujiz ahadun min a'immatina asy-syafi'iyah fima alimtuh wa hina idin fahuwa min akli amwalin nas bil batil. Sekilas penjelasannya, bahwasanya memberi sanksi dengan cara memungut uang itu yang saya ketahui menurut beliau dan Imam Al-Qurdi dalam fatwanya, yang saya ketahui tidak ada satupun dari imam-imam yang bermadzhab Syafi'i yang mengatakan boleh. Jadi saya ulangi lagi, dalam fatwanya Syekh Al-Qurdi mengatakan memberi sanksi, memberi ta'zir dengan cara memungut uang, yang saya ketahui tidak ada satupun dari imam-imam bermadzhab Syafi'i yang menghukumi boleh. Naam, ra'aitu fi ba'di fatawa Ibn Alan nisbata jawasi akhdhil mal ta'ziran lil Imam Malik wa yadullu lahu takhribu Umar dar Sa'ad radhiyallahu anhu lamma ihtajaba min ri'ayahu wa tahrikuhu duwarah ba'atil khamri. Iya, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Memang saya tidak pernah menemukan, cuman saya melihat dalam fatwanya Ibnu Alan mengatakan boleh-boleh saja memberi sanksi atau memberi takzir dengan cara memungut uang, tapi dengan catatan bertaklid atau mengikuti pendapatnya Imam Malik. Hal itu dengan dalih takhribu Umar. Nah, itu pengurusakan Khalifah Umar terhadap rumahnya Sa'ad ketika beliau lari bersembunyi dari pengawasannya, dan juga pembakaran oleh terhadap rumah-rumah penjual minuman keras. Jadi seperti itu, semata-mata memberi takzir dengan cara pembakaran orang-orang yang penjual minuman keras. Selanjutnya referensi tambahan saya ambil dari kitab Syarhi Alamah Muhammad Mirah Al-Maliki ala Qasidah Ibnul Ziqaq. Dijelaskan kultuh wa syahida li jawazil uqubah bil mal fil jumlah. Saya berpendapat bahwasanya sebagai dalil kebolehan hukuman atau memberi sanksi dengan cara memungut uang itu hadis Nufail wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu yusidu fi haramil Madinah fakhudhu salbah ila akhiri maqalahul miyarah. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menemukan orang yang berburu di dalam wilayah tanah Madinah, maka ambillah rampasanmu sampai akhir setelah miyarah. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi ini sebagai salah satu dalil, salah satu alasan bahwasanya Imam Malik itu mengatakan memberi sanksi atau takzir dengan cara membayar uang atau pungut uang itu diperbolehkan. Jadi intinya ada khilafiyah
ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tidak ada satupun yang perbolehkan. Cuma dalam mazhab Maliki ini memperbolehkan, oleh karena itu di sebuah lembaga, sebuah yayasan, organisasi yang sudah terlanjur memberi sanksi dengan cara bayar uang harus mengikuti atau taklid pada Imam Malik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, walaupun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan berkah. Dan dari saya pribadi, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.